kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Yesus, maka kita harus tunduk terhadap apa yang dipesankan, disampaikan oleh Yesus. Yesus bilang ke kanan, kita ya ke kanan. Kalau Yesus bilang ke kiri, kita ke kiri. Jangan bilang kamu Kristen, tapi Yesus bilang ke kanan, kamu bilang jalan ke kiri. Gitu. Paham? Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Apa kata Yesus? Ya. Ini dibuka di Yohanes 14. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, sebentar aku jelaskan. Jelas sekali dijelaskan. Siapa sih sebetulnya roh kebenaran ini? Nah, kalau menurut teman-teman Kristen, dia larinya ke Roh Kudus. Kalau aku enggak, larinya sosok nabi, yaitulah Kanjeng Nabi Muhammad. Sungguh fakta yang menggelitik, bahwa ilmu cocoklogi dan komotologi telah dimanfaatkan oleh pihak sebelah dalam menarik simpati bahkan pengakuan dari penganut faham Bibel terhadap sang junjungannya. Kasus sosok penolong pada Nats Yohanes 14 ayat 16, yang mereka paksa itu sebagai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti bahwa virus dari ilmu cocoklogi dan komotologi ini benar telah mewabah hingga ke tingkat endemi, sudah menasional. Tapi benarkah penolong itu adalah sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita telah. Pertama, pasal Yohanes 14 ayat 16 ini lengkapnya berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari kacamata tata bahasa, Nats ini tidak ada yang diragukan pengertiannya, tetap dalam formula Spock atau subjek, predikat, objek dan keterangan. Secara umum paragraf ini menggambarkan bahwa Yesus di sini sedang berbicara pada seseorang atau lebih yang isi pembicaraannya memberi pesan bahwa Yesus akan meminta pada Sang Bapa mengirimkan seorang penolong untuk menyertai lawan bicara Yesus tersebut selama-lamanya. Terus, apa yang menjadi latar belakang dari terjadinya pembicaraan di antara dua pihak ini? Bila ditilik dari perikop Yohanes 14 yang berjumlah 31 ayat ini, adalah kisah yang ditulis Santo Yohanes tentang besarnya rumah Bapa di sorga yang sangat mampu menampung seluruh manusia seisi bumi, apabila manusia tersebut patuh menjalankan ajaran dan perintahnya. Ayat 1 hingga 14 adalah bagaimana Yesus bercerita kepada ke-12 muridnya, sehingga para muridnya tidak gelisah dan harus tetap percaya kepadanya di saat Yesus telah pergi mempersiapkan segala sesuatunya di rumah Bapanya tersebut. Pasal 14 ayat 5 berbunyi kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu jawab Yesus, pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Penggalan ayat ini adalah membuktikan bahwa latar belakang Yohanes 14 ini adalah percakapan antara Yesus dengan ke-12 muridnya. Kemudian percakapan ini terus berlanjut, di mana Yesus menjanjikan seorang penolong sebagai penghibur para murid tersebut, yaitu pasal 14 ayat 15 hingga 31. Nubuat pengiriman seorang penolong ini termaktub di dalam pasal 14 ayat 16, sehingga untuk kelengkapan makna dari ayat ini ditampilkan ayat mulai ke-15 dan 17, yang selengkapnya berbunyi, pasal 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pasal 14 ayat 16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pasal 14 ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Isi pasal 14 ayat 15 ini menyebutkan bahwa, jikalau kamu mengasihi aku, adalah mengartikan adanya hubungan komunikasi verbal aktif di antara Yesus dengan para murid-muridnya yang Dia panggil dengan kamu. Jadi tujuan pemberian penolong ini jelaslah ditujukan kepada para muridnya yang dengan demikian Yesus berharap mereka dalam menjalankan misinya tidak ragu-ragu, karena seketika akan ada yang menolong mereka dalam berbagai kesulitan apapun. Lalu siapakah wujud dari sosok penolong ini?
Yesus menyebutnya itu sebagai roh kebenaran, di mana wujudnya dipertegas dalam ayat ke-17 yaitu seseorang yang tidak akan bisa dikenal oleh dunia, tidak bisa dilihat oleh dunia dan karenanya tidak bisa diterima oleh dunia. Tegasnya, adalah seseorang yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dikenal, yang berarti pula sosok itu bukanlah seorang manusia tetapi roh. Wujud Yesus, meskipun bukan manusia biasa masih bisa terlihat dengan jelas bagaimana gambaran wujudnya. Dengan perbandingan ini maka dipastikan penolong yang tidak bisa dilihat itu adalah berwujud roh. Lalu bagaimana bisa Ustadz Gus Bethik ini bisa? Yang mengaku seorang pakar kristolog memaksa tafsirannya hingga menjadikan sang penolong itu adalah sosok manusia, yang kemudian sosok tersebut menjadi rujukan kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai sang penolong? Pembicaraan sang penolong ini adalah antara Yesus dengan ke-12 muridnya, jadi penolong itu adalah hanya ditujukan kepada ke-12 muridnya bukan kepada manusia lain, terkhusus lagi kepada Muhammad. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.